Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang kita akan mengkaji kitab Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Ikhwatal Islam, azakumullah, kita sekarang sampai pada pembahasan bab zakat dan rahasia-rahasianya. Ya, jadi bab tentang zakat dan rahasia-rahasia zakat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis buku ini Ibnu Qudamah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, mengatakan az-zakatu ahadu mabanil Islam. Ahadu mabanil Islam. Zakat adalah salah satu dari bangunan-bangunan Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Islam ini Nabi ibaratkan sebagai satu bangunan. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi atau 5 rukun. Ya, di antaranya adalah zakat. Jadi zakat ini salah satu bagian daripada bangunan-bangunan Islam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya karena dia merupakan salah satu dari bangunan Islam, maka zakat ini adalah amalan ibadah atau perintah yang setara ya atau yang setingkat dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa dan haji. Waqad qaranahu Allah Subhanahu wa taala bisol. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan zakat ini dengan sholat. Artinya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya adalah perintah zakat. Ya, begitu. Ya, kebanyakan dalam ayat ketika Allah menyebutkan sholat, maka Allah juga menyebutkan zakat. Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hendaklah kalian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang pertama itu ya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, maka Allah SWT mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, dan mendirikan sholat dan mengeluarkan atau menginfakkan sebagian dari harta yang mereka miliki. Ya, jadi yang dimaksud menginfakkan hartanya berzakat dan infak-infak sedekah yang lainnya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya perkara perintah zakat ini perkara yang sangat tinggi ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perintah sholat, maka Allah juga menyebutkan perintah berzakat. Ibaratnya ibaratnya kalau kita mau katakan bahwasanya
salatnya seorang itu tidak dikatakan sempurna tanpa dia berzakat. Ya, tidak sempurna tanpa dia mengeluarkan zakatnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Amma anwa'u zakah wa aqsamuha wa asbab wujubiha wa zahirun masyhurun fi mazanihi min kutubil fiqh wa inna ma nadhkuru huna ha huna ba'd asy-syuruti wal adab. Adapun tentang jenis-jenis zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab ini, adapun tentang macam-macam zakat atau jenis-jenis zakat, pembagiannya dan sebab-sebab diwajibkannya zakat dan yang berkaitan dengannya, maka itu telah banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab fikih para ulama menyebutkan secara terperinci tentang pembagian zakat, ya, tentang apa namanya jenis-jenis zakat, sebab-sebab diwajibkannya zakat dan yang selainnya itu juga sudah disebutkan secara panjang lebar oleh para ulama secara terperinci dalam bab fikih. Ya, sebagaimana yang sudah sementara kita pelajari di kajian kami, yaitu tentang sekarang kita pada kajian fikih sedang membahas tentang masalah zakat di bagian yang kedua. Ya, adapun di kitab ini dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini hanya membahas tentang syarat-syarat zakat dan adab-adabnya. Ya, syarat-syarat zakat dan adab-adab berzakat. Adapun tentang pembahasan masalah fikihnya itu di bab fikih disebutkan oleh para ulama secara panjang lebar, secara terperinci di bab fikih. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, ya. Jadi di antara syarat zakat ya yaitu adalah kita mengeluarkan zakat itu ya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, jadi zakat itu ada dua ya, ada zakat harta, ada zakat fitri atau fitrah. Kalau zakat harta ini berkaitan dengan harta kita, kalau zakat fitrah ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Artinya setiap orang yang berada di bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah namanya. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi sebagai contoh misalnya zakat fitrah itu adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Artinya kita mengeluarkannya di akhir Ramadan atau setelah berakhir Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, ya, fitrah. Jadi zakat fitrah itu pada prinsipnya kalau kita mengacu kepada nas-nas hadis-hadis Rasulullah SAW, maka zakat fitrah itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok kalau kita di sini beras, ya, karena makanan kita di Indonesia adalah beras, maka zakat yang kita keluarkan adalah berupa beras, ya, dan tidak dikeluarkan berupa uang, ya. Jadi berdasarkan pendapat yang benar, pendapat yang kuat, ya, di antara pendapat-pendapat para ulama, pendapat-pendapat para ulama bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, bukan berupa uang. Meskipun ada pendapat yang lain, tapi pendapat yang kuat dia dikeluarkan dalam bentuk eh, makanan pokok, ya, di sebuah negara itu bukan dengan uang. Adapun yang membolehkan, ya, adapun yang membolehkan mengeluarkan dalam bentuk uang, ya, uang itu eh, karena dia memandang bahwasanya dengan uang itu seseorang bisa menggunakan uangnya untuk menutupi hajatnya. Ya, dengan uang itu dia bisa membeli ini, membeli itu, ya. Tetapi sekali lagi eh, dalam zakat ini bukan cuma sekedar menutupi kebutuhan, ya, bukan itu tujuan yang secara keseluruhannya. Jadi zakat itu bukan cuma sekedar menutupi kebutuhan orang-orang fakir miskin, tetapi itu sebagian tujuan daripada berzakat fitrah atau berzakat harta itu adalah tujuannya adalah untuk menutup hajat-hajat orang yang memiliki apa namanya orang-orang yang dalam kekurangan begitu. Tapi sekali lagi zakat itu ada dimensi agama, ada dimensi
apa namanya, dimensi ilahiyahnya, ada dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya adalah kita membantu orang-orang miskin, menutupi segala hajat-hajat mereka dengan zakat itu, ya, dengan ya. Tapi ada juga dimensi ilahiyahnya, bahwasanya zakat itu merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa, wa taala. Ya, ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, intinya adalah pada hukum asalnya zakat fitrah itu dibayarkan dengan apa namanya, dengan makanan pokok, ya, seperti beras, ya, kita di Indonesia ini, bukan dengan uang. Ya, meskipun ada juga pendapat mengatakan boleh dengan uang, tetapi di sini dalam kitab ini mengatakan bahwasanya pendapat yang sahih, pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah dengan makanan pokok. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kewajiban-kewajiban dalam syariat itu ada tiga jenis, ya. Jadi kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, ada tiga macam. Pertama ada namanya kewajiban syariat yang bersifat khusus, ya, atau namanya ibadah mahdhah. Ibadah ibadah mahdhah yang bersifat khusus. Ya, seperti misalnya eh, melontar jumroh, ya, melontar jumroh, ya, di apa namanya, sa'i antara Safa dan Marwah, ya, melontar jumroh bagi orang yang melaksanakan jamaah ibadah haji, orang yang tawaf, ya, bagi yang umroh misalnya atau yang berhaji. Ini dinamakan dengan ibadah mahdhah, namanya ibadah yang bersifat khusus. Jadi maksud dari syariat ini, kenapa kita diperintahkan tawaf, sa'i, melontar jumroh, mabit di Mina, Musdalifah, mencukur rambut dan seterusnya. Ini adalah ibadah mahdhah namanya, yang mana tujuannya yang mana tujuan daripada pensyariatan ibadah-ibadah tersebut adalah untuk menguji, ya, menguji seseorang itu, adalah Allah ingin menguji seseorang itu apa namanya, dengan amalan-amalan yang dia lakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadi itu ujian dari Allah. Jadi ibadah itu sebenarnya ujian, ya. Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah ujian. Allah menguji kita dalam berupa amalan, ya, bukan ujian musibah, bukan bencana, tapi ujian berupa amalan, yaitu kita diperintahkan untuk mengamalkan satu amalan yang terkadang kita tidak mengetahui apa apa hikmahnya, tetapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin pasti ada hikmahnya, namun terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut, tetapi kita tetap harus menjalankan perintah Allah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyudhira ubudiyatil abdi bi fi'li ma la yuqal lahu ma'na. Jadi maksud dari syariat ini mempersyariatkan namanya manasik-manasik haji, ya, itulah untuk menguji kita agar kita mengamalkan atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan penghambaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan satu pekerjaan ibadah yang tidak bisa dipahami maknanya secara akal. Ya, kalau secara akal kan kita tidak bisa memahami kenapa ada sa'i, kenapa ada tawaf, ya. Secara akal, ya, secara akal akal kita kan tidak sampai ke situ, kenapa tawafnya misalnya 7 kali, ya, dan kenapa apa namanya, kenapa sa'inya sebanyak, ya, 7 kali misalnya, ya. Itu ikhwatal Islam azakumullah. Jadi ini adalah perkara-perkara ibadah yang tidak bisa kita apa namanya, yang kita tidak bisa apa ya, yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Kita harus terima dengan keimanan, harus kita terima dengan keikhlasan bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti dengan sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa anda 4 rakaat saja misalnya? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa anda 5 rakaat saja misalnya? Dan inilah ibadah-ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Artinya kita tidak sampai ke sana, tetapi kita harus menerimanya karena itu selama itu adalah perintah Allah, selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus
menerima apa namanya menerima perintah tersebut. Ya, ikhwatal Islam azakullah, yaitu yang berkaitan tentang apa namanya eh, ibadah yang bersifat mahdoh, ya bersifat khusus, yaitu ibadah yang tidak bisa diterima secara akal, ya atau akal kita tidak mampu mencernanya. Ya, karena apa yang bisa diterima secara akal, ya apa yang bisa dicerna secara akal, yang bisa diterima secara akal, ya itu akan membantu, ya akan membantu, artinya eh, di sini seseorang, kalau kalau dia bisa diterima secara akal saja ibadah tersebut, ya maka tidak nampak bentuk penghambaannya kepada Allah saja. Ya, ya kalau hanya diterima, artinya kalau ibadah itu hanya diterima secara akal saja baru dia mau beribadah, maka ini penghambaannya kepada Allah tidak nampak, ya tidak kelihatan. Jadi Allah ingin menampakkan eh, ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melalui salah satu melalui dengan ibadah yang bersifat mahdhah. Ya, artinya kita tidak perlu lagi memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, ya ini tidak bisa diterima secara akal. Itu Allah tidak inginkan. Allah yang inginkan adalah kita mentaati perintah Allah atau tidak. Gitu. Allah ingin melihat daripada keikhlasan kita. Allah ingin melihat daripada kita apa namanya ke kepasrahan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari-cari kenapa begini, kenapa mesti begini dan seterusnya. Ikhwatul Islam, azakullah. Itulah ibadah yang bersifat mahdhah, yang tidak bisa diterima secara akal atau yang tidak bisa dicerna secara akal. Akal kita harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang kadang tidak bisa diterima secara akal atau yang tidak bisa dipahami secara akal. Tapi sekali lagi, secara lagi bukan berarti agama Islam ini adalah agama yang tidak memiliki akal. Ya, bukan agama yang tidak menggunakan akal. Tetap kita menggunakan akal dalam beribadah ini, tetapi ada perkara-perkara yang mana akal itu harus tunduk kepada syariat. Ya, karena kalau kita semuanya kita mau akal-akali, akhirnya apa yang terjadi, ibadah ini tidak akan bisa terlaksana. Tapi sebagian besar atau sebagian ibadah tidak terlaksana kalau kita hanya mau beribadah kalau sesuai dengan akal kita. Kalau tidak masuk akal, maka kita tinggalkan akal, maka kita tinggalkan ibadah tersebut. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Jadi seorang mukmin makanya dikatakan beriman, beriman itu percaya, percaya kepada berita-berita Allah, perintah-perintah Allah, berita-berita dari Nabi, perintah-perintah dari Nabi, itu adalah iman. Ya, ini iman. Jadi apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya, apakah perkara itu bisa diterima secara akal atau tidak, maka kita harus mentaatinya. Karena apa? Karena itulah perintah Allah dan Rasulnya. Itu itu yang pertama. Bagian yang kedua, kewajiban syariat ini dalam 1 dan 3. Yang kedua adalah, ya kebalikan daripada ibadah mahdhah. Artinya kita katakan ibadah ghairu mahdhah, namanya ibadah yang bersifat umum atau ibadah yang bisa diterima secara akal, ya bisa diterima secara akal, ya seperti misalnya membayar utang, ya membayar utang, ya jadi membayar utang itu adalah ibadah juga. Ya, tatkala seseorang itu memiliki utang, maka membayar utang adalah ibadah. Tetapi ibadah ini bukan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Karena apa? Karena membayar utang ini bisa diterima secara akal. Kenapa kita diperintahkan untuk membayar utang? Ya, karena kita telah mengambil haknya orang. Karena kita telah mengambil haknya orang, maka hak itu harus dikembalikan kepada orang tersebut. Ya, berarti kenapa kita diperintahkan membayar utang? Berarti sesuai dengan akal kita. Artinya akal kita tidak mengingkari. Akal kita tidak mengingkari tentang wajibnya membayar utang. Semua orang sepakat bahwasannya utang itu harus dibayar. Tidak ada orang yang mengingkari eh, kewajiban membayar utang. Tidak ada. Semua sepakat. Seluruh manusia di dunia ini ketika dikatakan apakah wajib membayar utang, maka semua mengatakan wajib membayar utang. Berarti utang itu bisa dicerna secara akal. Itu juga masuk dalam ibadah.
Ya, maksudnya karena apa? Karena utang ini ya adalah yang kita akan bertanggungjawabkan nanti. Oleh karena itu utang ini juga bagian daripada ibadah. Hanya saja ibadahnya ini bisa dicerna secara akal, bisa dipahami secara akal. Kenapa kita diperintahkan membayar utang? Ini contoh saja ya. Contoh saja atau contoh yang lainnya misalnya kewajiban kita mengembalikan barang rampasan. Misalnya kita pernah merampas atau mengambil barangnya orang secara tidak benar atau secara zolim, maka barang itu harus kita kembalikan. Semua secara akal, semua orang pasti mengakui bahwasanya barang curian atau barang rampasan itu harus dikembalikan. Tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang menyelisihi secara akal itu. Ini juga termasuk dari bagian ibadah karena barang tersebut adalah bukan barang kita, dan tentu syariat secara umum memerintahkan kita untuk mengembalikan hak-hak milik orang lain. Ikhwatal Islam, wazakullah. Oleh karena itu ibadah yang bersifat umum ini sebagai contoh tadi itu tidak membutuhkan niat ataupun perbuatan orang yang melakukannya. Artinya bisa diwakilkan. Artinya perbuatan tersebut, ibadah tersebut bisa diwakilkan kepada orang orang lain. Beda tadi, ya beda yang tadi itu, maka ya seperti ibadah haji itu harus apa namanya, harus orang itu yang mengerjakan perbuatan tersebut. Ya kecuali kalau misalnya dia meninggal dunia, ada namanya badal haji, ada badal umroh, ya itu diperbolehkan. Tapi selama orangnya itu mampu melaksanakannya, maka dia harus melaksanakannya, ya seperti ibadah haji. Kecuali ini tadi ibadah yang ghairu mahdhu ini, ibadah yang bersifat umum ini, seperti tadi membayar utang, tidak mesti dia yang masih membayar utang. Boleh dia wakilkan kepada orang lain membayar utang, atau orang lain yang membayarkan utang kepadanya. Ya, meskipun dia tidak mewakilkan kepada orang, tapi ada orang lain yang berbuat baik, ya ada orang lain yang berbuat baik mau membayarkan utangnya, itu diperbolehkan, itu diperbolehkan, ya ikhwatul Islam wazakumullah. Kecuali sholat, ya berbeda dengan sholat, karena sholat ini ibadah mahdhah sehingga orang tidak bisa mewakilkan sholat kepada orang lain. Misalnya saya sakit, ya tolong sholatkan, saya niatkan sholat untuk saya, itu tidak diperbolehkan. Ya sholat itu tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan sakit. Misalnya dalam sholat dalam keadaan duduk, dalam berbaring dan seterusnya. Tidak ada mewakilkan sholat kepada orang lain. Ya jadi beda dengan membayar utang, mengembalikan barang rampasan, barang curian, itu semuanya bisa diwakilkan kepada orang-orang lain. Kepada orang lain, karena apa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang bisa diterima secara akal. Ya, ibadah ini bisa diterima secara akal, ya yang bisa dicerna secara akal. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi jadi yang kedua tadi ya, ibadah secara umum, ya yang bisa dicerna maknanya secara akal. Yang ketiga adalah yaitu gabungan. Ya, kewajiban syariat ini ada tiga. Yang ketiga adalah gabungan antara ibadah mahdhu dan ibadah ghairu mahdhu, ibadah khusus dan ibadah umum. Ya, itu adalah gabungan. Ya, karena ibadah ini mengumpulkan kedua-duanya. Ya, mengumpulkan di satu sisi dia adalah ibadah mahdhah, ibadah secara khusus, ya yang tidak bisa dipahami secara maknanya. Kemudian di sisi lain ibadah ini bisa dipahami secara maknanya secara akal. Ya, ya, jadi itu tadi. Jadi ibadah mahdhah adalah untuk menguji penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu ibadah adalah yang merupakan hak bagi hamba-hambanya yang harus diberikan kepada mereka. Sehingga pada bagian yang ketiga ini adalah dia gabungan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Eh, ya. Jadi adapun gabungan antara ibadah mahdhu dan ibadah ghair mahdhu ini, maka yang lebih ditonjolkan adalah ibadah mahdhunya. Meskipun ada gabungan di situ ya, tapi yang lebih dominan adalah ibadah mahdhunya, seperti zakat. Jadi zakat ini sebenarnya adalah gabungan antara ibadah mahdhu dan ibadah ghair mahdhu. Ya, tapi yang lebih dominan adalah ibadah ibadah mahdhah, tetapi tidak menyampingkan, tidak meninggalkan, meniadakan adanya ibadah ghairu mahdhah. Kenapa tidak menyampingkan ibadah ghairu mahdhah? Karena zakat ini ya
dirasakan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin kan. Ya, di samping zakat ini adalah merupakan tujuan adalah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu harta kita cintai tapi kita lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain harta ini bermanfaat bagi orang-orang miskin karena dengan harta ini zakat ini kita bisa menutupi hajat-hajat kekurangan-kekurangan bagi orang-orang miskin. Ini ikhwan sekalian, ini jadi bagian ketiga ini adalah jenis ketiga ibadah ini adalah merupakan gabungan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ya, yaitu zakat, ya, salah satunya zakat ikhwan Islam. Itu barangkali ya tentang apa namanya zakat dan rahasianya. Ikhwatul Islam azakumullah, ya. Kemudian di sini saya akan menyebutkan ya tentang apa namanya ya zakat dan rahasianya sudah selesai kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah di sini adab-adab batiniah ya dalam berzakat. Ya, jadi ada adab-adab batiniah bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi di sini disebutkan i'lam anna ala muridil akhirati min fi zakatihi wa dhaib. Ketahui ya bahwasanya orang yang menginginkan akhirat, ya, balasan di akhirat nanti dalam zakatnya itu, maka dia memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Ya, jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat kita tentu semata-mata untuk mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat, maka kita harus memperhatikan adab-adab ya batiniah dan sebagai berikut. Yang pertama, an yafhamal murad bin zakat. Bahwasanya dia harus memahami apa maksud daripada zakat itu. Apa yang diinginkan dari zakat itu. Yaitu ada tiga. Pertama adalah untuk menguji orang yang mengaku cinta kepada Allah. Jadi dengan adanya syariat zakat adalah ada menguji, Allah menguji orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengeluarkan sebagian harta yang dia cintai. Ya, jadi sebagian harta yang dicintai itu Allah ingin menguji dia. Apakah dia betul-betul mencintai Allah daripada hartanya atau dia mencintai hartanya? Maka dengan zakat itu akan nampak bosnya dia ketika dia mengeluarkan zakat itu berarti dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dari segala-galanya termasuk hartanya. Ya, dan juga untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat kikir, ya, dari sifat-sifat kikir. Dari dengan zakat itu dia harus tahu bosnya dengan zakat ini apa namanya eh, dengannya dapat membersihkan ya, dapat membersihkan dirinya daripada sifat-sifat kikir. Dan zakat juga merupakan salah satu bentuk daripada syukur nikmat kepada harta terhadap Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzakat maka kita telah mensyukuri nikmat harta karena bentuk syukur kita terhadap harta itu adalah dengan menzakatkannya. Yang kedua adalah ya hal yang diperhatikan bagi orang yang berzakat adalah al-israru bi ikhrajiha li kaunihi ab'ad min ar-riya wa sum'ah. Yaitu hendaklah dia mengeluarkan zakatnya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Karena yang sembunyi-sembunyi itu lebih selamat daripada riya dan daripada sanjungan-sanjungan manusia. Bukan berarti berzakat itu secara terang-terangan dilarang, tetapi sebaiknya adalah secara sembunyi agar terhindar dari sifat riya dan sanjungan-sanjungan. Ya, karena biasanya atau terkadang kalau kita memberikan zakat secara terang-terangan kepada orang miskin, terkadang itu menghinakan dia di hadapan orang-orang banyak. Ya, terkadang dapat merendahkan dia di hadapan orang-orang banyak kalau kita menyerahkan zakat itu secara terang-terangan di hadapan orang-orang banyak. Ikhwatul Islam azakullah. Namun jika dia khawatir dituduh tidak dituduh dia tidak memberikan zakat, ya kan terkadang juga orang biasa saja menuduh misalnya, oh ini orang kaya tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tidak mengapa dia tampakkan ketika itu agar dia bisa apa namanya keluar daripada tuduhan-tuduhan orang yang berburuk sangka kepadanya. Tapi tetap dia apa artinya
membersihkan niatnya, maksudnya dia tuh meskipun terang-terangan, dia tetap semata-mata mencari ridho Allah dan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia mengeluarkan zakat, jangan dia mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain sehingga dapat menyakiti orang lain, sehingga dapat merendahkan orang lain. Jangan kita ungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, karena ada seseorang, ya, ya. Wadzalika anal insan idza ra'a nafsahu musliman ila al-faqir ya mun'iman alaihi bil i'ta rabbana hasala minhu dzalika. Ya. Jadi terkadang apabila seorang itu telah berbuat baik kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, ya, atau telah membantu orang lain, terkadang muncul sifat apa namanya menyebut-nyebut kebaikan itu, sehingga menyakiti orang lain. Itu terkadang ya. Oleh karena itu, janganlah kita mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, ya, karena jangan sampai itu akan artinya yang akan membuat pahala kita tidak, amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, bisa memberikan zakat kita kepada orang lain. Karena apa? Karena ada orang yang masih menerima zakat kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Lau haqqaqan nazar la al-faqir muhsinan ilahi biqabul haqqillah alladhi huwa tuhratun lahu. Seandainya seorang itu memperhatikan dengan seksama, dengan baik-baik, maka dia pasti melihat bahwasanya orang fakir itu telah berbuat baik kepadanya. Ya, bukan dia yang berbuat baik kepada orang fakir, orang miskin, tapi justru orang fakir yang menerima zakat itulah adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena dia telah menerima hak Allah, yang mana hak Allah itu berupa zakat itu adalah mensucikan jiwanya, membersihkan harta dan dirinya. Jadi kita harus pahami bahwasanya harta yang kita keluarkan sebenarnya itu adalah untuk membersihkan harta kita. Zakat yang kita keluarkan adalah untuk membersihkan harta kita dan diri kita dari sifat-sifat bakhil. Ya, jadi di satu sisi justru orang fakir itu yang menerima harta itu telah berbuat baik kepada kita. Jadi jangan menganggap kita saja yang mengatakan kita berbuat baik dengan membantu mereka. Justru mereka berbuat baik kepada kita karena dia dapat menerima harta kita, dan dengan harta kita itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, atau Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari kita dari penyakit-penyakit kebakilan, ya, atau membersihkan harta kita dari eh, hal-hal yang apa namanya yang seandainya misalnya harta kita itu adalah harta yang tidak dibenarkan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi tatkala kita menyerahkan zakat kita kepada orang-orang miskin, maka hadirkanlah dalam diri kita bahwasanya kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita bersedekah atau berinfak atau berzakat, maka kita harus hadirkan diri kita bahwasanya sedekah zakat yang kita keluarkan adalah merupakan bentuk nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur terhadap harta dengan jalan mengeluarkan zakatnya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi janganlah kita menghinakan orang fakir karena kefakirannya. Ya, jadi janganlah kita menghinakan orang fakir karena kefakirannya. Ya, jadi karena keutamaan seorang itu bukan terletaknya pada harta. Jadi keutamaan seorang itu bukan terletak pada harta. Begitu juga kekurangan seseorang itu bukan karena kekurangan hartanya. Ya, jadi itu. Jadi ingat, kelebihan seorang itu bukan dilihat dari hartanya, dan kekurangan seorang itu bukan dilihat dari karena kekurangan hartanya. Itu yang harus kita pahami bersama. Maksudnya kelebihan itu ada pada ketakwaan. Kekurangan itu tatkala kita tidak bertakwa kepada Allah, tatkala kita tidak mentaati kepada, itulah kekurangan, itulah kehinaan. Ya, adapun kelebihan bukan karena banyaknya harta, karena ada juga orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi Allah tidak memuliakan dia. Justru hartanya menjadi bumerang bagi dia. Justru hartanya itu yang akan nanti pada hari akhirat
dia akan dipikulkan dengan harta tersebut karena selama di dunia dia bakhil, tidak mau menzakatkan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, yang ketiga adalah hendaknya tatkala kita mengeluarkan zakat, maka hendaklah kita menyadari bahwasanya pemberian kita itu masih pemberian yang sedikit. Ya, sebanyak apapun pemberian yang kita zakat yang kita keluarkan, maka kita harus menyadari dalam diri kita bahwasanya itu masih pemberian yang sedikit jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, jika kita bandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka zakat yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan subhanahu wa taala kepada kita. Karena kalau orang menganggap bahwasanya pemberian zakatnya itu dianggap itu suatu yang sangat banyak, ya, sehingga akan bisa muncul sikap bangga diri, sikap ujub namanya. Karena dia merasa ini pemberian yang banyak, akhirnya muncul bangga diri, lalu muncul riak dalam dirinya. Oleh karena itu kita anggap bahwasanya harta yang kita infakkan itu atau yang harta yang kita zakatkan itu sebenarnya masih masih sangat sedikit, ya, dengan bandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu tidak sempurna melainkan tiga hal. Ya, la yatimul ma'rufu illa bisalas. Ya, kebaikan itu tidak sempurna melainkan tiga hal. Pertama bitasgiri, yaitu kita menganggap kebaikan yang kita lakukan itulah hanyalah sedikit saja. Ya, masih sedikit, artinya masih banyak kebaikan yang belum kita kerjakan. Yang kedua adalah kita segera mengerjakan kebaikan itu. Ya, segera kita melakukan wa ta'jilihi, segera kita mengerjakannya. Jangan kita menunda-nunda kebaikan itu. Selama itu adalah kebaikan dan mampu kita kerjakan, maka kerjakan. Jangan kita tunda-tunda kebaikan tersebut. Yang ketiga adalah wasit yaitu kita tutupi kebaikan itu. Jangan kita tampakkan. Ya, jadi kebaikan yang apa namanya, yang kita lakukan itu jangan kita tampakkan, kita sembunyikan, ya, kita sembunyikan. Karena kalau kita nampakkan itulah itu yang akan bisa menyebabkan kita bangga diri atau menyebabkan kita tidak ikhlas atau mencari popularitas, ketenaran atau mencari sanjungan-sanjungan orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak boleh beramal secara terang-terangan. Bukan berarti kita tidak boleh bersedekah terang-terangan, itu boleh-boleh saja, hukum asalnya diperbolehkan. Tapi sekali lagi, ya, yang untuk kehati-hatiannya, ya, tentu dengan cara kita bersedekah atau berzakat secara sembunyi. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, yaitu adab-adab secara batiniyah bagi orang yang berzakat, yaitu apa? Yaitu hendaklah dia memilih harta yang paling halal atau harta yang halal, harta yang paling baik dan harta yang paling dicintai. Ya, jadi dia harus pilih mana hartanya yang paling baik itu yang dia keluarkan, mana hartanya yang dia paling disukai itu yang dia keluarkan, mana hartanya yang paling halal itu yang dia keluarkan. Adapun tentang yang halal, ya, kita memilih harta yang halal, ya, bukan harta yang haram yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Nabi bersabda, "Fa inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, kecuali yang halal-halal saja. Itu dalilnya kenapa kita harus berinfak, bersedekah dengan cara yang dengan cara yang halal, dengan cara yang dari sumber yang halal. Adapun tentang kita bersedekah atau kita berzakat dengan harta yang terbaik, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala soal Baqarah ayat 267, ya. Wala tayammamul khabitha minhu an tunfiqun. Janganlah engkau mencari-cari barang yang buruk untuk kalian sedekahkan. Jangan cari barang-barang yang buruk yang kalian infakkan. Ya, jadi cari barang-barang harta-harta yang terbaik kita yang kita sedekahkan atau kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian
adapun yang terbaik, adapun yang paling kita cintai, kenapa yang mesti yang paling kita cintai, yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 92. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sanggup sampai kepada kebaikan, mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, jadi itu landasannya kenapa kita mensedekahkan, menginfakkan harta yang kita sukai berdasarkan ayat ini. Ya, bosnya kita tidak akan sampai kepada kebaikan kepada Allah, ya, di sisi Allah sampai kita menginfakkan, mengeluarkan apa yang kita cintai dari harta-harta kita. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, ini yang perlu kita perhatikan tentang masalah ini. Ya, disebutkan wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza stadda hubbu lisyai' min malihi qarrabu lillahi azza wa jalla. Disebutkan maksudnya Abdullah ibnu Umar, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, apabila beliau apabila beliau sangat mencintai sesuatu, maka beliau segera menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila beliau memiliki sesuatu yang beliau cintai, maka beliau pun menginfakkannya sesuatu tersebut yang beliau yang sangat beliau cintai itu, atau yang beliau sangat cintai itu, beliau infakkan atau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini ada salah seorang ulama yang sedang lagi sakit, ya, maka dia mengatakan saya ingin memakan apa namanya ikan, ya, dalam jumlah yang banyak, ya, ingin memakan ikan dalam jumlah yang banyak. Kemudian orang-orang keluarganya pun mencarikannya, namun tidak mendapatkan kecuali satu ekor ikan saja, ya, kecuali satu ekor ikan saja yang dia yang mereka dapatkan. Lalu istrinya pun ya membuatkan ikan itu, memasaknya dan seterusnya. Lalu istrinya pun menghidangkan kepada suaminya yang sakit itu. Ini salah seorang ya disebutkan adalah salah seorang orang ulama, ya. Lalu ketika itu eh maaf maaf ya, ini bukan bukan salah seorang ulama ya, tapi adalah Abdullah ibnu Umar itu sendiri, ya. Abdullah bin Umar juga salah salah juga seorang ulama, ya, ulama sahabat, ya. Maka di maka tiba-tiba ketika dihidangkan itu makanan ikan itu yang disukai oleh Abdullah bin Umar, tiba-tiba ada seorang miskin yang datang yang minta, maka Umar pun mengatakan memberikan makanan tersebut kepada orang miskin tersebut. Maka keluarganya heran, ya, kepada Abdul bin Umar. Kenapa? Karena itu ikan cuma satu ekor saja, dan itu hanya mereka sudah cari kemana-mana tidak dapat. Itu pun cuma satu ekor, dan itu pun hanya diberikan ke, dan itu pun diberikan kepada Ibnu Umar yang dia mencari ingin ingin mengkonsumsi ikan tersebut, ya. Lalu makanya keluarganya heran kenapa diberikan kepada orang miskin. Ya, apa kata Abdullah bin Umar ketika keluarganya heran kenapa dia memberikan kepada orang miskin tersebut? Dia mengatakan inna Abdullah yuhibbuhu, karena ada hamba Allah yang mau juga. Ya, bayangkan ya. Artinya di sini Abdullah bin Umar meskipun dia sangat suka, dia lagi sakit, butuh makanan, dan itu makan cuma satu saja, satu-satunya saja, tapi dia karena ada orang yang merasa butuh terhadap makanan tersebut, maka dia pun memberikannya kepada orang miskin tersebut, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah, inilah salah satu ya adab, ya, orang yang apa namanya orang yang bersedekah, orang yang bersedekah kepada harta yang dia atas dari harta yang dia cintai. Kemudian yang keenam, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, hendaklah tatkala ini adab-adabnya yang keenam ini bagi orang yang bersedekah atau berzakat, hendaklah orang yang berzakat itu mencari orang-orang pilihan, ya, mencari orang-orang pilihan yang berhak untuk dizakati, ya, mencari orang-orang pilihan yang berhak untuk dizakati. Meskipun sebenarnya ada delapan apa namanya ada delapan golongan yang mana kita memberikan zakat kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah tentang delapan golongan itu. Tapi ada lagi yang orang-orang khusus lagi, orang-orang khusus lagi yang merupakan bagian daripada delapan golongan itu. Orang-orang khusus ini di sini disebutkan di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat, ya. Di sini disebutkan ada enam, tapi insya Allah kita akan
sebutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, waktu kita tersisa 13 menit. Ada yang mau bertanya di sini tentang apa namanya rahasia-rahasia zakat, ya, tentang adab-adab, ya, adab-adab batini ya, bagi orang yang berzakat tadi. Saya sebutkan di sini ada 6 ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, barangkali kita cukup cukupkan sampai di sini. Ya, adapun pembahasan yang belum tuntas ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan para peserta kajian Tazkiyatun Nufus. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kekhilafan, kesalahan dalam penyampaian kami. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sekali lagi bisa membersamai kami dalam kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan ampunannya dan kepada kita pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur, sponsor yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan rutin kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada usaha-usaha kita dan memberikan kesehatan kepada kita dan begitu limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini ada rekamannya. Kami akan mengirimkan rekamannya kepada para peserta kajian semuanya insyaallah di grup-grup yang ada, dan silahkan di-share, yang mau silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada siapa tahu ada keluarga-keluarga, teman-teman yang mau mendengarkannya ya. Kita berbagi ya apa yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan kami juga ingatkan sekali lagi bahwasanya sebentar malam ada lagi kajian kami, yaitu kajian tafsir Al-Quran, kajian rutin tafsir Al-Quran sebentar malam, insya Allah pada jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kami mengajak lagi kepada para peserta kajian hari ini yang punya kesempatan lagi, luang waktunya, yang tidak kesibukannya, bisa bergabung kembali di tafsir kajian tafsir Al-Quran bersama kami sebentar malam insya Allah taala. Barakallahu fikum jami'an dan wajazakumullah khairan katsira. Kami akhiri kajian kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.